Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Nah teman-teman, kali ini saya dapat kesempatan nih buat mengunjungi salah satu proyek Bintoro yang udah selesai nih teman-teman. Nah ini proyeknya proyek renovasi rumah, tadinya satu lantai, kemudian direnovasi menjadi 2 lantai. Nah ini di kawasan Bintara ya teman-teman. Luas tanahnya itu sekitar 140, dengan bukaan luarnya ini mungkin 7 meter. Nah, luas lantai pertamanya itu sekitar 77 meter persegi dan ada penambahan lantai 2 itu sekitar 50 meter persegi. Nah, penasaran teman-teman gimana dalamnya? Tapi sebelum ke dalamnya nih, kita lihat dulu nih penampakan depannya nih teman-teman. Nah, ini stylenya mungkin dibilang simple gitu ya, simple minimalis ya teman-teman ya. Mungkin dari fasadnya ini dengan dasar warnanya itu putih, aksennya itu warna hitam, sangat simpel ya teman-teman. Gimana dengan dalamnya ya? Yuk kita masuk yuk. Nah oke teman-teman, ini saya sekarang sudah ada di bagian depannya, di teras depannya dari rumah ini ya teman-teman ya. Tadi kan desain fasadnya itu simple minimalis dengan aksen-aksennya itu hanya tali-tali air. Nah ini bagian depannya ini simple juga nih teman-teman terasnya. Nah nih ya, tipikal rumah baru itu emang masih diplastikin ya teman-teman. Masih diplastikin, ini berarti masih grass nih, masih baru nih. Ini pemilihan lantainya, ini terasnya ini pakai lantai warna hitam. Ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai buat terasnya itu warna hitam itu biar nggak cepat kelihatan kotor ya teman-teman. Cuma hati-hati kalau misalnya pakai warna hitam itu hati-hati sama tapak sepatu kita sendiri teman-teman. Karena kalau misalnya kita napak itu biasanya langsung kelihatan gitu tapaknya. Tapi gampang karena ini homogeneous style, ini juga bertekstur, tinggal disapu aja. Oke, nah ini pintunya, ini kusennya ini pakai aluminium ya, udah pakai aluminium, dan ini akan lebih awet daripada kayu. Karena kalau kayu itu ya, apalagi kita di Indonesia ini lembab gitu ya, cepet rapuh, terus cepet kena rayap juga. Tapi pintunya masih kayu, cuma dia dicat agak semi dop gitu ya. Ini pakai duku, jadi kelihatannya kayak HPL. Dan ini buat yang simple minimalis ini sangat oke teman-teman. Gimana? Mau langsung masuk aja? Ya, masuk aja yuk. Nah teman-teman nih, oke. Kita sekarang udah ada di dalam rumahnya dan sama seperti konsep fasadnya, simple minimalis. Ini juga kita masuk nih langsung dapat satu open plan yang luas nih dari depan sampai ke belakang. Open plan. Nah ini juga bisa jadi tips buat teman-teman kalau misalnya teman-teman punya lahan yang terbatas, itu bisa menggunakan konsep open plan. Open plan itu jadi minimalkan sekat ya teman-teman dari depan sampai belakang nih. Ini juga bagus karena jadinya ruangan ini bisa menjadi lebih luas, kesannya lebih luas, dan dapat pencahayaan dan penghawaan alami yang baik. Cross ventilation dari depan sampai belakang, pencahayaan juga terang ya, pencahayaan alami juga terang, ini tanpa lampu. Dan lampu ini unik juga nih di rumah ini, unik nih pemilihan lampunya nih teman-teman. Saya lihat sini dulu ya. Nah ini satu, lihat warna lampu yang berbeda. Ini juga bisa menjadi tips buat teman-teman untuk membagi ruangan di konsep open plan. Contohnya seperti apa? Misalkan nih di ruang tamu dia menggunakan warna yang lebih hangat, sedangkan di ruang keluarganya yang nantinya akan menjadi ruang keluarga dia menggunakan warna yang lebih berat, lebih terang. Konsepnya unik juga. Oke. Nah, di sini selain open plan kita juga punya ruangan. Di sini ada 2 ruang tidur dan 1 kamar mandi. Kemudian ini tangga menuju lantai 2 nih teman-teman. Kita mau lihat yang mana dulu? Ini dulu ya. Di kamar tidur depan teman-teman. Cek. Ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia kamar tidur tamu ya, karena di depan mungkin ini ya. Ini akan menjadi kamar tidur tamu dan dia menggunakan ini
hangat jadinya kesannya ya, karena dia menggunakan ini tile keramik tapi motifnya kayu dan disusunnya unik, susunnya bata, jadinya kesan kayunya itu lebih terasa ya dibandingkan kita pakai keramik yang langsung 60 kali 60 terus langsung dipasang. Itu dengan susunan yang seperti ini kesan kayunya menjadi lebih terasa. Oke teman-teman, bukaannya juga lebar, dapat pencahayaan dan penghawaan alami yang baik. Yuk langsung ke ruang selanjutnya. Ini juga ruang tidur yang sama. Ini rapih teman-teman ya. Kenapa bisa rapih? Nih lihat. Ini pakai, kalau misalnya di ruang utamanya dia pakai keramik yang ini warnanya mungkin krem atau abu-abu. Sedangkan ini menggunakan keramik yang berbeda, warnanya motifnya kayu. Ini yang saya sebut rapih nih ya, lihat ya. Asnya ini rapih teman-teman. Pas di tengah, jadi antara ruangan satu dengan ruangan yang lain itu kesannya rapih gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk nggak ada yang ngeganjel gitu. Kadang kan ada yang sambungannya itu nggak, sambungan asnya itu nggak rapi gitu ya teman-teman. Menceng, salah satu menceng itu ganjel sih teman-teman. Dan ini rapih. Oke. Sekarang kita lihat kamar mandinya nih, kamar mandi di lantai 1. Wow, kamar mandinya kesannya luas ya teman-teman. Ini pakai American Standard, pakai dari American Standard, kesannya luas. Dan keramiknya ini sama ya yang dipakai antara ubin dengan dindingnya. Ini juga bisa jadi salah satu tips buat teman-teman kalau misalnya kalian pengen dapat kamar mandi yang kesannya luas. Itu gunakan motif yang sama antara lantai dengan dindingnya. Gunanya apa? Itu untuk menyamarkan sudut-sudut kamar mandi dari teman-teman semua. Kalau misal sudut-sudutnya tersamarkan, jadi kesannya itu kayak infinity room, asik infinity room. Jadi kesannya luas, itu ya teman-teman ya. Oke, yuk. Kayaknya kita langsung ke atas aja ya teman-teman ya. Kita coba lihat nih. Mumpung dapat kesempatan buat house tour, kita kulik deh, yuk langsung ke atas yuk. Ini tangganya juga didesain dengan nyaman gitu ya, optret sama antretnya juga pas di kaki, cukup untuk 1 orang. Oke, kita langsung ke lantai 2-nya. Wah ini saya suka ini. Kenapa? Karena terang ya, tanpa pencahayaan buatan atau lampu gitu ya, artificial light. Ini udah terang. Karena apa nih, coba lihat. Open plan, dia ada bukaan di depan dan langsung kena bukaan di dalam. Dan ini bisa memasukkan pencahayaan alami yang maksimal teman-teman. Oke, masih open plan dan di atas ini dia ada sama seperti di bawah, ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ini kita mau lihat yang mana dulu nih? Kamar mandi dulu kali ya. Kamar mandinya juga posisinya pas ini karena menerus ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen membangun rumah, ini kan proyeknya renovasi, penambahan lantai 2 gitu ya. Tadinya 1 lantai menjadi 2 lantai. Dan ini penempatan posisi kamar mandinya ini pas karena menerus dengan kamar mandi yang di bawah. Jadinya pipa-pipanya itu juga menerus dan efisien. Oke, ini dia. Nah, kamar mandinya juga luas. Karena apa? Kita pakai motif yang sama antara dinding dengan lantainya. Ini bisa menyamarkan sudut-sudut kamar mandi teman-teman. Enak ya, lega. Oke. Wah ini enak sih, cuma sayangnya satu ya, ini kalau misalnya jendelanya nggak kita buka, ini penghawaan alaminya di atas ini kurang. Karena ini lihat nih, ini kaca mati, bukan kaca ventilasi, jadi nggak ada lubang di atasnya, nggak ada lubang angin. Itu jadi kalau misalnya kita pengen penghawaan alami yang maksimal, itu kita harus buka jendelanya nih, yang depan sama yang belakang.
baru dia anginnya kerasa, dia mengalir cross ventilation. Kalau nggak dibuka nggak dapat penghawaan alami yang maksimal sih, karena atasnya itu tadi mati. Oke, ini kita lihat nih, di atas ini udah desain buat kamar, sepertinya ini kamar anak ya, karena warnanya unik. Coba lihat yang pertama nih, kamar yang pertama. Nah, unik sekali karena warnanya ini berbeda ya. Warnanya ini mungkin ini warna favorit dari anaknya ya. Jadi kesannya lebih ceria, masih menggunakan keramik dengan motif kayu. Terus ada jendela di sini, bukaan, maksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Kemudian ini masih ada dinding yang warna putihnya juga. Ini sepertinya supaya kalau misalnya ada cahaya yang masuk, ini bisa dipantulkan pakai dinding yang putih, jadi suasananya nggak gelap buat kamar ini. Cukup luas buat kamar tidur anak. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini teman-teman, ini lebih unik lagi. Mungkin ini ya bakal jadi kamar tidur anak untuk yang perempuan nih, karena warnanya ini merah muda ya, pink ya, so sweet gitu ya. Ada bukaan juga di sini, jadi dia masih mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami yang maksimal. Ukurannya sama kayak yang tadi yang pertama, cukup luas juga untuk kamar tidur anak. Ini ruang belakangnya. Nah ini tadi teman-teman, kalau misalnya apalagi ini kan ini arah baratnya sana ya, dan ini kalau misalnya kena cahaya matahari langsung, ini langsung kena ke ruangan, itu panas kesannya. Jadi harus dibuka dulu jendelanya yang depan sama yang belakang, baru nih kerasa adem nih, ada cross ventilation di sini. Oke teman-teman, senang sekali ini dapat kesempatan house tour kali ini. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada inspirasi dari video ini, mungkin dari desain rumah ini, itu bisa teman-teman bisa jadikan referensi untuk membangun rumah. Dan kalau misalnya teman-teman mau membangun rumah atau merenovasi rumah, atau mungkin sekedar konsultasi desain, ya nggak mesti ke Bintoro sih, tapi ya kalau misalnya teman-teman mau cari yang amanah, ya teman-teman tahulah harus kemana. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.